saya itu kabar yang baik ya, walaupun memang jumlah pemotongan diskonnya itu nggak sebesar tahun lalu. Tapi saya pikir insentif apapun yang diberikan dalam kondisi seperti saat ini, saya pikir harus disambut dengan positif dan dicoba untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Karena memang kita juga dengar kabar bahwa tahun lalu itu pemanfaatannya itu belum terlalu maksimal. Jadi kalau ada usaha pemerintah untuk memperpanjang periodenya ini ya sebisa mungkin dimanfaatkan oleh semua pihak dengan maksimal. Jadi walaupun jumlah diskonnya nggak sebesar tahun lalu, tapi saya pikir any kind of insentif saat ini itu bisa membantu lah, menurut saya seperti itu. Oke, any kind of insentif ini masih sangat diperlukan begitu ya. Kalau Pak Ignas, seperti apa Anda melihat terkait dengan insentif baru ini yang dipotong 50%, apakah akan tetap efektif nantinya untuk menaikkan penjualan properti? Baik, terima kasih. Jadi saya rasa dari awal kita melihat bahwa satu paket ya antara kebijakan OJK ini tentang DP 0%, lalu inden dan kemudian juga dengan PPN DTP ini, itu satu paket yang dilakukan di tahun lalu dan mudah-mudahan sebenarnya tahun ini. Nah ini hanya dengan dipotong 5%, tetap saya kira merupakan kita bersyukur ada satu insentif yang dapat, terutama ini dirasakan untuk mengurangi beban konsumen ya, sehingga memang tetap diharapkan dapat terjadi penjualan yang cukup tinggi akibat ini. Baik, dengan durasi kita juga ketahui bahwa insentif ini hanya diberikan selama 6 bulan ke depan begitu ya. Terkait dengan hal ini seperti apa Anda melihatnya Pak Anton? Karena kita ketahui juga untuk membangun sebuah rumah baik itu apartemen dan juga sebagainya, ini kan pastinya memerlukan waktu yang lebih lama begitu ya dari 6 bulan. Apakah durasi 6 bulan ini cukup untuk kita bisa menggerek kembali sektor properti di tahun ini? Kalau feeling saya sih pemerintah ini cukup akomodatif ya, cukup peka terhadap kondisi yang ada di lingkungan bisnis di masyarakat sekarang ini. Jadi kalau hanya diberikan 6 bulan, feeling saya mungkin kalau misalnya sampai akhir Juni nanti dilihat masih perlu, akan ada kemungkinan diperpanjang. Jadi it doesn't really matter kalau misalnya hanya 6 bulan, tapi kalau misalnya nanti diberikan lagi another extension, another 6 months, saya pikir itu cukup possible. Jadi kalau ngelihat kondisi pemerintah, saya pikir itu bisa jadi akan diperpanjang lagi. Itu feeling saya ya. Karena tahun lalu juga kita berharap bahwa tidak hanya sampai akhir tahun 2021, lalu diperpanjang sampai pertengahan 2022 ini, dan semoga itu masih akan terus berlangsung ke depannya gitu. Baik, Anda mengharapkan agar kebijakan ini bisa diterapkan hingga akhir tahun 2022 nanti begitu ya Pak Anton. Kalau Pak Ignas sendiri terkait dengan hal ini seperti apa Anda melihatnya terkait dengan pemberian dari insentif ini yang hanya diberikan selama 6 bulan saja? Saya juga nggak tahu sebabnya kenapa ya, karena kalau baiknya sih memang yang sejalan dengan yang dilakukan oleh BI atau OJK itu ya 1 tahun gitu, jadi satu pasang gitu ya antara inden, suku bunga rendah dan juga DP 0 dan juga PPN DTP. Tapi saya rasa memang ini seharusnya akan fleksibel ya. Tapi memang ini sesuatu yang tahun lalu itu memang sangat tidak diharapkan bahwa sebenarnya dari pencatatan si kumbang ya, itu kelihatannya di bawah 6.000 gitu ya, yang BHST. Padahal persyaratan daripada PPN ini adalah BHST di akhir tahun. Dari potensi yang dari hitungan RE itu mencapai 30.000 gitu. Jadi memang ini sangat perlu diperpanjang, kalau enggak akan stagnasi gitu ya. Nah ini syukur bahwa sudah diperpanjang dan saya rasa ini harus kita manfaatkan secara maksimal gitu. Jadi gap di akhir Juni nanti diharapkan jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi pengembangan juga harus melakukan evaluasi dan juga dukungan pemerintah, karena banyak hambatan terutama di perizinan ya. PBG yang belum jalan menghambat, dan kemudian juga beberapa IMB yang sebenarnya sudah lama dan tapi sudah harus diganti, tetapi Pemdanya mungkin enggan mengganti dan sebagainya. Jadi ada hambatan proses yang ada di pihak Pemda ya, yang ikut membuat sehingga realisasinya itu jauh gitu ya. Dari 30.000 itu 5.800 gitu. Jadi ini perpanjangan ini sesuatu yang bisa juga mengatasi masalah ini, sekaligus juga memberikan kesempatan untuk naiknya penjualan. Harapan kami memang ini fleksibel ya. Kita lihat situasi gitu ya. Nanti tahun Juni bagaimana gitu. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa diperpanjang lagi gitu. Ke Pak Ignas terlebih dahulu terkait dengan katanya bunga KPR dan juga KPA yang masih mahal atau masih tinggi di negara kita. Nah, seperti apa Anda melihatnya?
Ya, eh, memang kalau di Indonesia ini yang namanya net interest margin ya, jadi selisih antara sebenarnya nggak terlalu murni begini, selisih antara BI rate dengan suku bunga KPR itu kan cukup tinggi ya. Di Indonesia itu rata-rata sekitar 5% minimal, dan di negara-negara ASEAN itu ada yang hanya 2% dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya masih cukup tinggi gitu, karena mungkin juga karena risiko-risiko yang harus dihadapi oleh perbankan ya, kita juga bisa memahami gitu. Nah, tapi di dalam tahun yang 2021 itu rasanya sih kalau dari data kita bunga-bunga itu sudah yang cukup rendah di bawah 10% ya. Jadi biasanya kan di atas 10%. Jadi yang sudah tinggal digit itu juga sudah banyak gitu. Jadi pada tahun 2021 ini sebenarnya perbankan sudah melonggarkan tingkat bunga gitu ya. Artinya karena kondisi-kondisi yang makro dan lain-lain itu masuk juga yang di rate yang cuma 3,5% dan lain-lain, juga inflasi dan lain-lain, itu menyebabkan memang bunga itu sudah pada prestasi kalau nggak salah sepanjang perjalanan itu yang cukup rendah gitu ya. Jadi saya rasa ini akan berbenturan dengan biaya-biaya yang dihadapi oleh perbankan dengan adanya NIM tadi gitu ya. Jadi kalau mau turun lagi rasanya sih perbankan juga harus berhitung ulang gitu ya. Karena risiko-risiko dia selain dari gejolak luar, juga kemampuan perbankan untuk memperoleh sumber dana jangka panjang yang dia butuhkan gitu. Ini bersaing sendiri antar bank itu memang bersaing dalam rangka memperoleh sumber dana jangka panjangnya untuk membiayai KPR yang memang sumber dana jangka panjang yang pendek ya, yang sekarang banyak untuk BKPR yang berjangka panjang gitu. Jadi itu adalah persaingan sendiri. Jadi di perbankan itu ada permasalahan yang cukup kompleks sehingga suku bunga itu kadang-kadang nggak bisa terlalu dekat dengan 3,5% gitu ya di Indonesia gitu ya. Itu yang menjadi masalah gitu. Nah tapi rasanya memang sudah cukup rendah gitu pada tahun yang lalu gitu. Nah saya rasa itu alasannya ya. Jadi tapi kombinasi daripada suku bunga yang cukup rendah sekarang, kemudian DP 0, non-inden payment, kemudian PPN DTP, itu mestinya masih memberikan dampak yang signifikan terhadap pembelian rumah di tahun 2022, minimal sampai bulan Juni gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke, Nah, baik. pertanyaan Kalau Pak kedua Anton ini, sendiri melihat seperti apa terkait dengan bunga KPR dan juga KPA yang masih dinilai mahal saat ini? Ya, jadi saya setuju sama yang Pak Ignas katakan bahwa sebenarnya kalau kita melihat secara historical itu suku bunga itu saat ini boleh dibilang rendah. Jadi ya memang kalau kita membandingkannya dengan di luar negeri suku bunga kita memang terbilang tinggi. Tapi untuk Indonesia sendiri secara historis ini suku bunga sekarang ini boleh dibilang rendah. Jadi kalau memang ada pernyataan bahwa suku bunga kita kemahalan, memang benar relatif kalau kita bandingkan dengan di luar negeri ya, tapi dalam negeri kita sendiri sekarang tuh suku bunga rendah, dan kita pasar properti sendiri sudah melalui beberapa siklus ya, dari tahun 80, 90, 2000-an sampai sekarang, dan kita melihat di kondisi di siklus-siklus tertentu yang booming itu suku bunganya pun mungkin nggak serendah ini gitu. Artinya ini adalah sesuatu yang sebenarnya bagus gitu, bagus. Memang kembali lagi kalau dibandingkan dengan di luar negeri suku bunga kita rendah, dan memang membutuhkan perbaikan struktural perbankan kita seperti tadi Pak Ignas bilang, bahwa untuk suku bunga bisa lebih rendah lagi itu butuh perbankan kita melakukan restrukturisasi moneter kita ya, untuk bisa seperti di luar negeri suku bunga itu rendah. Baik, berarti Pak Anton dan juga Pak Ines melihat suku bunga untuk rumah saat ini sudah cukup murah begitu ya sebenarnya dibandingkan mungkin di beberapa tahun sebelumnya begitu ya. Nah selanjutnya kita langsung ke pertanyaan yang kedua dari @chani.hy yang meminta info nih, apakah insentifnya masih berlaku kalau beli rumah lagi di tahun 2022, tapi pas tahun 2021 kemarin sudah beli rumah lagi dengan insentif 100%. Ini sepertinya Sobat Cuan yang ingin invest begitu ya, beli rumah di tahun 2021 dan juga di tahun 2022 ini. Mungkin saya ke Pak Anton terlebih dahulu terkait hal ini. Ya, setahu saya ya, tapi mungkin bisa dikoreksi Pak Ignas nanti. Ini insentif PPN ini berlaku untuk pembelian rumah pertama ya Pak ya. Kalau untuk yang berikutnya saya perlu lihat lagi nih. Tapi yang jelas gini, kalau memang tujuannya buat investasi, saya pikir ya walaupun nggak mendapat insentif PPN seperti tahun lalu, tapi kalau saya melihatnya
waktu-waktu sekarang ini ya, eh, kalau ya sejak tahun 2020 lah itu sebenarnya waktu yang tepat untuk membeli kalau kita punya dana yang istilahnya berlebih lah, likuiditas kita cukup tinggi untuk membeli, karena sampai sekarang ini boleh dibilang harga properti itu masih di bawah ya, jadi belum ada kenaikan-kenaikan seperti di periode normal. Jadi kalau invest di waktu-waktu seperti sekarang ini, harapannya gain yang akan didapat untuk waktu-waktu ke depan itu masih cukup tinggi. Saya pikir seperti itu. Oke, Pak Anton, Anda melihat it's still a good time to invest begitu ya Pak Anton. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Ini ada pertanyaan dari Tanto Hearye yang mengatakan memangnya kalau beli apartemen second apakah tetap bisa dapat insentif ini? Ini juga pastinya banyak menjadi pertanyaan ya bagi Sobat Cuan. Mungkin saya ke Pak Ignas terkait dengan hal ini. Gini, terkait dengan yang kedua tadi ya, saya bulan belum membaca PMK-nya ya, saya mau baca. Karena itu kan rumah pertama waktu itu dikeluarkan berdasarkan PMK PPNBTP 2021 gitu ya. Nah, kalau keluar lagi PPNBTP 2022, itu apakah juga nyambung bahwa yang dulu udah pernah, sekarang nggak boleh gitu? Atau ini lembaran baru gitu, yang 2022 boleh satu rumah, saya belum baca tuh kebetulan. Saya lagi nunggu PMK-nya ya. Jadi yang pertanyaan kedua ini, saya belum bisa memastikan gitu, apakah ini terkait dengan PMK yang sebelumnya ataukah ini PMK yang berdiri sendiri gitu. Jadi yang tahun lalu boleh beli satu gitu ya, rumah pertama dengan KTP atau NIK, kemudian yang ini boleh lagi satu, atau nah itu saya belum bisa menjawab sekarang gitu ya.